Oke, kembali lagi di Bola Kabarin. Hari ini kita akan melihat beberapa video di YouTube ya, tentunya untuk kita reaksi terkait dengan informasi Timnas Indonesia terbaru, terupdate. Kira-kira ada informasi apa aja yang akan kita lihat? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dari Garuda Space ya, jangan lupa di subscribe Garuda Space dan juga Bola Kabarin tentunya. Oke, mari kita lihat tayangannya. AFC rugikan skuad Garuda. Gerak cepat Alec Pastor dan Denny Lazat datang ke Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia kapok tiru naturalisasi cerdik PSSI. AFC tunjuk wasit Yordania pimpin laga skuad Garuda lawan Australia. Puslike di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFC tunjuk wasit Yordania pimpin laga skuad Garuda lawan Australia. Kita pasti sangat menginginkan wasit yang lebih adil dari Ahmed Alkaf dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Australia nanti. Kini, AFC resmi mengantongi nama pengadil lapangan dalam laga skuad Garuda versus Timnas Australia itu. Pertandingan antara Australia dan Timnas Indonesia sendiri dilakukan pada 20 Maret mendatang. Oke, jadi wasit yang akan memimpin pertandingan antara Australia dan Indonesia itu wasit yang pernah memimpin Indonesia lawan Jordania. Sepertinya dulu track recordnya cukup bagus ya. Harapannya adalah ya semoga wasitnya enggak yang kayak wasit pas memimpin Bahrain ya. Semoga uang yang fair gitu memimpinnya. Terus nanti tanggal kick off-nya itu di tanggal 20 jam 4 sore, jangan lupa, ini pas mau bubur, jadi waktu kita ngebuburit bisa sekalian nonton timnas dulu gitu kan. Oke, kita lanjut. Skuad Garuda akan berjuang di grup C untuk meraih poin maksimal agar tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Laga ini akan menjadi kesempatan penting bagi kedua tim menunjuk kualitas permainan mereka dan memperbaiki posisi di klasemen. Tentunya, kualitas wasit sangat menentukan jalannya pertandingan. Belum lagi, wasit juga harus memiliki peran krusial dalam menjaga netralitas dan keadilan di lapangan. Apalagi dalam ajang sebesar kualifikasi Piala Dunia. Keputusan-keputusan wasit dalam pertandingan internasional ini bisa berdampak besar pada hasil akhir pertandingan dan proses kualifikasi. Media Yordania Al-Ghad memberikan kabar terbaru menyoal siapa wasit yang akan memimpin laga Timnas Indonesia versus Australia itu. Wasit kelahiran 13 Februari 1987, Adam Mahatmes, sah ditunjuk AFC. Kabarnya wasit Adam tidak sendiri. Ia ditemani Muhammad Bakar, Ahmad Al-Ruwaileh, dan Ahmad Faisal. Nah, jadi pertanyaan itu, kenapa setiap Indonesia gitu yang main tuh, kenapa yang mimpin tuh selalu wasit dari Timur Tengah gitu. Jadi aku tuh kepikiran dari kemarin itu, kenapa selalu wasit Timur Tengah, ada apa gitu? Apakah ada konspirasi terkait dengan isu Timur Tengah Pride yang tujuannya adalah biar semua yang lolos biasanya itu dari Timur Tengah mayoritas selain Jepang dan Korea tentunya? Kita nggak tahu, tapi nggak boleh suuzon, lagi puasa pula. Kita lihat lagi. Berdasarkan data Transfermarkt, Mahatmes sudah memiliki status wasit berlisensi FIFA sejak 2013. Jadi, ia sudah langganan memimpin laga-laga internasional. Selain itu, Mahatmes sempat menjadi pengadil saat skuad Garuda melawan Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1 dalam fase grup C. Laga itu berlangsung di Jeddah pada 5 September 2024. Federasi Sepak Bola Malaysia kapok tiru naturalisasi. Ya elah, ini lagi. Jadi Malaysia kan katanya mau mengembangkan bahasa sepak bola Malaysia seperti layaknya Indonesia. Tapi yang dinaturalisasi itu pemain-pemain JTT atau pemain-pemain luar negeri yang main di liganya lebih dari 5 tahun. Terus sempat ada mengklaim pemain keturunan Inggris gitu yang ditolak gitu sama pemain tersebut. Kita kadang-kadang tuh gimana gitu lihat reaksi orang Malaysia terkait dengan kemajuan timnas Indonesia, tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu videonya.
Organisasi cerdik PSSI. Sudah bukan rahasia lagi kabar Malaysia beberapa kali kedapatan meniru apa yang menjadi rencana maupun milik Indonesia. Semua itu bukan tanpa alasan, nyatanya banyak juga yang terbukti. Gongnya adalah jejak timnas Indonesia pun tak luput dari tiruan Malaysia. Selama beberapa tahun terakhir, skuad Garuda telah menunjukkan kualitasnya di pentas internasional hingga mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualitas timnas Indonesia telah meningkat seiring dengan hadirnya para pemain berdarah campuran yang dinaturalisasi. Mereka tumbuh di kancah sepak bola Eropa, mayoritas dari Belanda, namun ada pula yang keturunan Italia seperti Emil Audero. Pencarian bakat pemain keturunan berjalan dengan lancar bagi PSSI sehingga memudahkan untuk proses naturalisasi. FAM, setara dengan PSSI di Malaysia, mencoba melakukannya untuk skuad Harimau Malaya selama beberapa waktu terakhir. Sedikit lagu yang harimau itu loh. Sejatinya, naturalisasi bukanlah hal baru bagi timnas Malaysia. Namun, mereka biasanya hanya melakukan program ini kepada para pemain yang sudah berkarir 5 tahun di Liga Malaysia. Belakangan, Malaysia mencoba melacak para pemain keturunan di Eropa, dan beberapa nama seperti Josh Brownhill, Mas Dale, dan Ferdy Drift muncul. Namun demikian, kebanyakan dari mereka tidak ditolak pola sama pemainnya. Katanya malah dapat keturunan dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Memiliki darah keturunan Malaysia, selagi garis keturunan Matt Dale sudah terlalu jauh untuk dinaturalisasi. Kini, menurut kabar dari Malaysia Gazette, FAM menghentikan program naturalisasi untuk pemain keturunan secara sementara. Untuk saat ini mereka akan tetap melakukan program naturalisasi jika para pemain berkarir di kancah sepak bola Malaysia. Ya gimana ya, dari kemarin Indonesia gitu diejek katanya Hindia Belanda 2, tapi nyatanya Malaysia mereka naturalisasinya itu orang-orang yang bukan benar-benar gak ada darah Malaysianya, cuma main di Liga Malaysia selama 5 tahun, terus habis itu dinaturalisasi karena main bagus di klub gitu. Nah itu bukan orang Malaysia loh. Nah, kalau Indonesia jelas mereka darah Indonesia dari kakek atau bapak ibunya jelas. Kalau Malaysia tahu lah ya, tapi namanya juga netizen kan, itu oknum kan ya, jadi kita nggak boleh mengeneralisir bahwa semua warga Malaysia tidak support ke naturalisasi Indonesia, tidak semuanya. Bahrain gelar latihan, keputusan AFC rugikan skuad Garuda. Seperti tidak ada habisnya kalau lihat kiper Bahrain itu ini badannya tuh ngeri banget tuh, besar gitu, tinggi, kalau melotot gitu kan, intimidatif banget. Tapi itu yang bikin kita agak sebel gitu, kayaknya lelek kayak gitu. Bahrain selalu mencari alasan dengan timnas Indonesia jelang pertandingan Maret ini. Permintaan tak masuk akal Bahrain bahkan membuat sejumlah pihak terseret seperti AFC dan FIFA. Dalam laga sebelumnya, penggemar sepak bola tanah air berbondong-bondong menyerang Al-Kaf hingga Bahrain FA. Penggemar timnas Indonesia menduga Bahrain kong kali kong dengan wasit Ahmed Al-Kaf. Hal itu direspon dengan permintaan agar laga dipindah ke venue netral. Sebab Bahrain FA khawatir akan keselamatan pemain hingga official tim saat berkunjung ke Jakarta pada pekan ke-3 Maret. Pada akhirnya AFC dan FIFA tidak mengabulkan permintaan tersebut. Ya kali kalau dikabulkan, nggak fair banget kan ya. Udah jelas-jelas dari kita pun Indonesia diwakili oleh Bapak Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa semuanya akan aman-aman aja, bahkan kita sediain tempat untuk penggemar sepak bola di Bahrain gitu kan, sekitar 2000 kalau nggak salah. Tempat itu kan udah ya termasuk dihormati dan dihargai. Kita jadi sponsor pun udah memberikan jaminan bahwa kita nggak akan menyakiti atau interaksi secara fisik gitu, tapi tentunya secara psikis bisa gitu, pesiwar masih oke lah. Namun media Vietnam Soha.vn menyebut timnas Indonesia bakal tertekan jelang hadapi timnas Bahrain gara-gara AFC. Kenapa hal tersebut bisa terjadi?
Jelang laga itu, perwakilan AFC disebut akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan pertandingan. Mereka ingin memantau langsung seperti apa Indonesia ketika bertindak sebagai tuan rumah. Tentu saja ini sedikit menyulitkan timnas Indonesia karena Bahrain mengajukan permintaan yang tidak biasa dengan mengirimkan 7 hingga 8 utusan AFC. Meski Bahrain mengajukan permintaan aneh, supporter Indonesia tetap percaya bahwa mereka bisa menciptakan atmosfer yang luar biasa di stadion dengan penuh rasa sportivitas. Betul sekali. Ya, kita tetap menciptakan rasa sportivitas gitu, atmosfer yang tetap keren, tetap mewah, tetap berjiwar untuk Bahrain. Berapapun orang AFC yang datang di Indonesia tetap kita hargai, kita hormati. Tapi tetap kita sebagai supporter harus tetap support semaksimal di timnas. Masa di kandang kita takut-takut? Enggak lah, di kandang kita jadi harimau si Garuda. Semua berharap pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan Indonesia meraih hasil yang maksimal. Betul. Gerak cepat Alex Pastor dan Denny Lanzat datang ke Indonesia. Kedatangan para pelatih anyar dan jajarannya tentu menjadi kabar menyenangkan untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, Patrick Kluivert bersama dengan Jordi Cruyff sudah lebih dahulu tiba di... Oh ya, kemarin Jordi Cruyff itu udah diperkenalkan ya, udah diperkenalkan sama Erick Thohir secara resmi sebagai pengarah teknis timnas Indonesia, ditemani oleh Patrick Kluivert juga. Terus informasinya juga barusan aku dapat, katanya timnas Indonesia, semua pemain abroad maupun lokal akan berkumpul di Sydney, Australia tanggal 16 kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi, tapi tanggal segitu ya, di Sydney, Australia semuanya berkumpul di tanah air minggu kemarin. Kedatangan dua sosok tersebut disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebagai informasi, Jordi Cruyff adalah sosok terbaru yang bergabung dengan PSSI. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, dua asisten Kluivert, Alex Pastor dan Denny Lanzat tidak berangkat ke Indonesia bersama dengan Patrick. Keduanya sudah dijadwalkan 3 hari kemudian akan tiba di Indonesia setelah kedatangan Patrick. Atau lebih tepatnya mereka akan datang ke Indonesia besok. Tim pelatih Timnas Indonesia dan pemain yang berkarir di Liga 1 kabarnya diagendakan akan bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025. Sementara pemain-pemain yang berkarir di luar negeri akan menyusul di sana. Tim Garuda akan meladeni timnas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. Kemudian, pasukan Kluivert akan menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasmen grup C dengan 6 poin, setara dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di peringkat keempat hingga ke-6. Bisa yuk Piala Dunia yuk. Oke, gitu aja ya untuk informasi yang bisa kita reaksi pada hari ini. Terima kasih untuk Garuda Space, terima kasih untuk Timnas Indonesia. Tentunya jangan lupa juga subscribe Bola Kabarin ya tentunya. Ini video pertama aku, semoga cukup memberikan informasi yang baik ya terkait dengan timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.